Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di SKI Channel, channel yang membahas tentang sejarah peradaban Islam. Di video kali ini masih menyampaikan lanjutan materi sebelumnya, yaitu perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan perubahan DI bagian 1. Dan pada bagian 2 ini saya akan melanjutkannya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Faktor Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah ke Madinah. Setelah wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah, ancaman dari kafir Quraisy semakin keras terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemimpin Quraisy merupakan penentang yang paling gigih. Menurut mereka, kebangkitan Islam identik dengan kehancuran posisi sosial politik mereka. Kebangsawanan mereka akan hilang dan hancur karena Islam mengajarkan persamaan derajat manusia. Hal ini juga yang menyebabkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah ke Madinah. Hijrah dianggap sebagai alternatif perjuangan untuk menegakkan ajaran Islam. Ada beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Yasrib sebagai tempat hijrah umat Islam. Faktor-faktornya antara lain: pertama, Yasrib adalah tempat yang paling dekat. Kedua, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut. Hubungan itu berupa ikatan persaudaraan karena kakek Nabi, Abdul Muthalib, beristrikan orang Yasrib. Di samping itu, ayahnya dimakamkan di sana. Ketiga, penduduk Yasrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekerti dan sifat-sifatnya yang baik. Keempat, bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Syekh Al-Khudari, hijrah adalah sunnah para nabi sebelumnya. Tidak seorang nabi pun dari mereka, melainkan ia tinggalkan negeri kelahirannya. Mulai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi lainnya, mereka juga mengalami proses hijrah. Masih menurut Al-Khudari, hikmah besar dari hijrah ini adalah seandainya Islam tersebar di Makkah, niscaya para pembenci Islam akan mengatakan, sesungguhnya orang Quraisy menginginkan kerajaan Arab, sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka dan menganjurkan supaya ia mengaku nabi, sehingga menjadi perantara untuk mencapai keinginan mereka. Reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ketika tokoh dan masyarakat kafir Quraisy mendengar keinginan dan persiapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan pergi meninggalkan kota Makkah menuju Yasrib, mereka melakukan pertemuan di Darun Nadwah. Pertemuan tersebut terjadi pada hari Kamis 20 Henam Syafar, tahun ke-14 kenabian, bertepatan pada tanggal 12 September 622 Masehi. Dihadiri oleh seluruh suku Quraisy. Pertemuan bertujuan antara lain mengatur strategi menghalangi dan membunuh Nabi Muhammad. Hal ini membuat Nabi segera memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Yasrib. Dalam waktu 2 bulan, hampir semua umat Islam kurang lebih 150 orang telah meninggalkan kota Makkah. Hanya Ali dan Abu Bakar tetap tinggal di Makkah bersama Nabi. Dari hasil pertemuan di Darun Nadwah, ada beberapa usulan terkait tindakan yang akan mereka terapkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, pertama, membiarkan beliau sampai hijrah ke Madinah dengan sendirinya. Kedua, memenjarakannya. Ketiga, membunuhnya. Pada awalnya mereka memutuskan untuk membiarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Tapi keputusan ini tidak akan dapat memecahkan masalah. Karena kepergian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah boleh jadi akan menyiapkan kubu Yasrib atau Madinah untuk memerangi mereka. Jika mereka memilih kedua, yaitu memenjarakannya, akan memicu umat Islam untuk membebaskannya. Maka mereka memutuskan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan setiap suku diwakili para pemuda kekar, manakala Nabi Muhammad keluar, mereka akan memukul secara bersamaan, yang berarti tanggung jawab pembunuhan ini akan dipikul oleh seluruh suku. Sehingga ketika Bani Abdi Manaf ingin menuntut balas, maka tidak bisa menuntut semua. Sampai pada suatu malam, para algojo menyerang rumah Rasulullah dan hendak membunuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam.
Pada saat itulah malaikat pembawa wahyu turun mengabarkan rencana kafir Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ingatlah, ketika orang-orang yang kufur merencanakan tipu daya terhadapmu, Nabi Muhammad, untuk menahan, membunuh, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surat Al-Anfal, Surat ke-8 ayat 30. Pada saat itulah, Nabi Muhammad mendapat perintah untuk hijrah. Beliau keluar dari rumah secara diam-diam. Berbagai usaha kafir Quraisy untuk mencegah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Pada akhirnya, usaha mereka tidak mendapatkan hasil. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan hijrah dengan rencana, sejak persiapan sampai pelaksanaan. Akhirnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Yasrib dengan selamat. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Makkah, kafir Quraisy tidak menyiksa keluarganya karena dua alasan. Pertama, ketika kafir Quraisy mengetahui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah keluar dari Makkah dan rencana mereka telah gagal, mereka menyeret Ali bin Abi Thalib ke Masjid Al-Haram. Mereka baru membebaskan Ali bin Abi Thalib setelah menghajarnya. Kedua, tujuan kafir Quraisy hanya satu, yaitu membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka menganggap bahwa satu-satunya cara memadamkan Islam adalah dengan membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, mereka tidak ada urusan dengan orang lain dan mereka tidak mau bentrok dengan orang lain selain beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan alasan kafir Quraisy tidak menyiksa umat Islam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah adalah: pertama, mayoritas umat Islam telah hijrah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebab utama rencana pembunuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena hijrah besar-besaran yang dilakukan umat Islam ke Madinah dan tersebarnya Islam di kota tersebut. Kedua, umat Islam yang berasal dari Makkah, Quraisy, memiliki sanak saudara dan kerabat di Makkah. Hubungan kekerabatan menjadi penghalang mereka mengganggu dan menyakiti umat Islam. Kafir Quraisy takut terhadap suku dan kabilah seorang Muslim, mereka menghindar untuk tidak menyakitinya. Berikutnya, proses hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ketika kafir Quraisy mengetahui adanya perjanjian antara Nabi dan orang-orang Yasrib, mereka semakin keras menyiksa umat Islam. Hal ini membuat Nabi memerintahkan umat Islam di Makkah berhijrah ke Yasrib. Sehingga umat Islam semuanya telah hijrah ke Madinah, kecuali Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Keduanya menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad telah mempersiapkan hijrah hampir 2 bulan dengan perencanaan yang matang. Beliau menyiapkan rencana dengan melihat situasi dan kondisi di kota Makkah. Peristiwa hijrah adalah strategi yang luar biasa yang diperhitungkan dengan matang mengenai waktu, pemilihan orang-orang yang bisa dipercaya dan profesional. Adapun proses hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, Ali menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Kafir Quraisy berencana membunuh Muhammad untuk mencegah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Pada saat itu, umat Islam di Makkah tinggal sedikit. Sebelum turun perintah hijrah kepada Nabi Muhammad, beliau sudah meminta Abu Bakar untuk menemaninya. Setelah itu, Abu Bakar menyiapkan 2 ekor untanya yang diserahkan pemeliharaannya kepada Abdullah bin Arqayyad sampai nanti tiba waktunya diperlukan. Ketika turun perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar meninggalkan Makkah secara diam-diam untuk hijrah ke Madinah. Malam itu adalah malam persiapan Quraisy untuk melaksanakan keputusan mereka untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Mereka berkumpul di sekeliling pintu rumah, sedang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalamnya. Ketika tiba waktunya Nabi keluar, Nabi memerintahkan putra pamannya, Ali bin Abi Thalib, untuk berbaring di tempat tidur Nabi Muhammad dengan memakai selimut yang sering dipakai Nabi. Mereka terus mengintip dari celah-celah pintu untuk mengetahui keberadaannya. Saat Nabi keluar melewati para pemuda Quraisy sambil membaca, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Artinya, kami memasang penghalang di hadapan mereka dan di belakang mereka, sehingga kami menutupi pandangan mereka. Mereka pun tidak dapat melihat. Quran Surat Yasin ayat 9. Maka Allah menidurkan mereka sehingga tidak ada seorang pun yang melihatnya. Kedua, Guat Sur. Setelah Nabi keluar terus berjalan hingga bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq sesuai dengan yang direncanakannya. Nabi Muhammad dan Abu Bakar melakukan perjalanan pergi ke Madinah melalui arah selatan dalam rangka mengelabui kafir Quraisy. Mereka berdua menetap di dalam Guat Sur pada hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Guat Sur terletak di Jabal Sur yang berjarak 5 km sebelah selatan kota Makkah. Setelah orang-orang Quraisy menyadari akan tipu daya mereka, dan mereka sadar mereka hanya menjaga Ali, maka mereka marah dan membawa Ali ke Masjidil Haram dan menyiksanya. Setelah puas, mereka melepaskan Ali. Lalu mereka mengirim orang-orang untuk mencari Nabi Muhammad di segala penjuru. Mereka menjanjikan hadiah bagi siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadiah 100 unta. Selama berada di Guat Sur, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah merencanakan secara matang untuk mengamankan proses hijrahnya. Untuk membantu kelancaran proses hijrah, Nabi dibantu orang-orang yang bisa dipercaya, di antaranya: ke-1, Abdullah bin Abu Bakar, pemuda yang cerdas, mendatangi gua setiap malam dan menyampaikan berita tentang rencana dan kegiatan kafir Quraisy. Sebelum fajar ia sudah kembali ke Makkah sehingga seolah-olah ia selalu berada di Makkah. Kedua, Amr bin Fuhairah adalah mantan budak Abu Bakar. Dia bertugas menghapus jejak-jejak kaki Abdullah dan Asma dengan menggiring domba-domba gembalaannya ke dalam gua pada malam hari, sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bisa minum susu domba. Amr menggiring kembali domba-dombanya ke Makkah sebelum fajar setelah Abdullah bin Abu Bakar kembali ke Makkah, agar jejak kaki Abdullah terhapus oleh jejak domba-domba itu. Ketiga, Asma binti Abu Bakar adalah wanita yang bertugas menghantarkan makanan, selalu menghantarkan makan kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar saat malam tiba. Ketika itu Asma sedang hamil 5 bulan. Jadi orang Quraisy tidak curiga karena orang hamil pasti tidak mungkin melakukan perjalanan jauh. Keempat, Abdullah bin Arqayyad, seorang kafir yang dapat dipercaya dan bekerja sebagai pemandu yang diupah oleh Abu Bakar, datang ke Guat Sur setelah hari ketiga membawa 2 ekor unta. Pada waktu itu Abu Bakar menawarkan satu dari unta itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hadiah. Namun beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memaksa membeli unta itu. Abu Bakar pun akhirnya bersedia menerima pembayaran sebesar 400 dirham. Unta dikenal sebagai unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinamai Quswa. Dan saat waktu yang aman karena pencarian berhenti, maka mereka berdua memulai perjalanan menuju Madinah dengan dipandu oleh Abdullah bin Arqayyad. Berikutnya, Suraqah dan pengejarannya terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di rumah dan sudah keluar dari Makkah, maka kafir Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Suraqah berada di majelis kaumnya Bani Mudlaj, tiba-tiba datang salah seorang dari mereka. Dia berkata, "Tadi aku melihat bayang-bayang orang di pantai, saya kira itu Muhammad dan rombongannya." Mereka yakin itu adalah Muhammad dan sahabatnya. Suraqah bin Malik bin Ju'shum, salah seorang dari Quraisy, juga ingin memperoleh hadiah 100 ekor unta. Tetapi ia ingin memperoleh hadiah seorang diri saja. Ia mengelabui orang-orang dengan mengatakan bahwa itu bukan Muhammad, tapi Fu'alan bin Fulan,
yang sedang menceri untanya yang hilang. Tetapi diam-diam ia menyuruh pembantunya untuk menyiapkan kuda dan perlengkapannya. Ketika tidak ada orang yang melihatnya, ia segera memacu kendaraannya ke pesisir yang ditunjukkan orang tersebut. Suraqah mengendarai kuda yang cepat, sehingga ia bisa mengejar rombongan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dan jaraknya semakin dekat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang, sementara Abu Bakar yang duduk di boncengan unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat cemas dan berkali-kali melihat ke belakang. Setelah Suraqah sudah semakin dengan Nabi, maka terplesetlah kudanya dan Suraqah terjatuh, lalu ia bangkit lagi dan menaiki kudanya. Lalu berlahan mengejar Nabi. Setelah dekat, tersungkurlah kuda Suraqah yang mengakibatkan jatuhnya Suraqah. Masih belum puas, Suraqah bangkit lagi dan mengejar Nabi. Setelah dekat, tiba-tiba kaki kuda bagian depan milik Suraqah amblas ke dalam tanah hingga mencapai batas lutut kuda tersebut, maka jatuhlah dirinya. Kemudian dia menghentakkan kudanya hingga bangkit. Begitu kuda itu mengeluarkan kakinya dari tanah, tiba-tiba keluarlah debu yang membumbung tinggi dari situ, maka sadarlah Suraqah bahwa orang yang dikejarnya bukanlah orang sembarangan. Setelah berhasil membebaskan kudanya dan tidak ada lagi niat untuk menangkap atau membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berhasil mendekati rombongan beliau dan memanggilnya. Setelah berhadapan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia meminta maaf dan memohon untuk tidak diapa-apakan. Ia juga menawarkan untuk memberikan perbekalan yang dibawanya. Nabi Muhammad memaafkannya tetapi menolak pemberiannya. Hanya saja beliau meminta untuk merahasiakan pertemuannya itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan Masjid Quba. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar sampai di Quba. Setelah menempuh perjalanan 7 hari, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Beliau tinggal di Quba selama beberapa malam. Beliau juga membangun masjid dan merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau tinggal di Quba selama 4 hari. Pada Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba menuju ke Madinah. Ketika sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf, waktu sholat Jumat tiba. Nabi Muhammad melaksanakan sholat Jumat di sana. Inilah Jumat dan khutbah yang pertama dalam Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Setiba Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, program pertama beliau adalah menentukan tempat di mana akan dibangun masjid. Beliau melepaskan untanya dan menetapkan tempat berhenti untanya sebagai masjid. Ternyata untanya berhenti di tanah milik 2 orang anak yatim. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta keduanya untuk menjual tanahnya. Namun keduanya ingin memberikan tanahnya sebagai hadiah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap ingin membayar harga tanah itu sebesar 10 dinar. Dan Abu Bakar menyerahkan uang kepada mereka berdua. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansyari sampai selesai pembangunan Masjid Nabawi dan tempat tinggal beliau. Seluruh sahabat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut membangun Masjid Nabawi, sebagaimana mereka melakukan bersama-sama dalam pembangunan Masjid Quba. Beberapa hari kemudian, istri Nabi Muhammad, Saudah radhiyallahu anha, 2 putri beliau, Fatimah radhiyallahu anha, dan Ummu Kulsum, Usamah bin Zaid, Aisyah dan Ummu Aiman juga menyusul hijrah ke Madinah di bawah kawalan Abdullah bin Abu Bakar. Adapun putri beliau seorang lagi, Zainab, baru diizinkan hijrah ke Madinah setelah terjadi peperangan Badar. Di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan doa, Allahumma barik lana fi thamarina, wa barik lana fi madinatina, wa barik lana fi sa'ina, wa barik lana fi muddi'ina. Allahumma inna Ibrahim abduka, wa khaliluka, wa nabiyuka, wa inni abduka, wa nabiyuka, wa innahu da'aka li Makkata, wa inni ad'uka lil Madinah, bimithli ma da'aka li Makkata, wa mithlihi ma'ah. Artinya, Ya Allah, berkahilah buah-buahan kami, berkahilah kota kami, berkahilah syak kami, dan berkahilah mud kami. Ya Allah, Nabi Ibrahim adalah hamba-Mu dan kekasih-Mu, sedangkan aku adalah hamba dan nabi-Mu.
Dia berdoa kepadamu bagi kemakmuran Makkah, dan aku berdoa kepadamu bagi kemakmuran Madinah, seperti Ibrahim mendoakan kota Makkah. Hadits riwayat Muslim nomor 1437. Strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Mus'ab bin Umair adalah dai pertama di sejarah Islam. Sebelum masuk Islam, ia dikenal sebagai seorang pemuda ganteng yang dikenal sangat necis. Namun sesudah memeluk Islam, ia berubah sama sekali. Ia memakai jubah usang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dahulu saya lihat Mus'ab ini tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya, kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya." Suatu saat Mus'ab dipilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi duta atau utusan Rasul ke Madinah untuk mengajarkan ajaran agama Islam kepada orang Ansyar yang telah melakukan baiat di Bukti Aqabah. Di samping itu, mengajak orang-orang lain untuk menganut agama Allah serta mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasul sebagai peristiwa besar. Ada suatu peristiwa yang dihadapi ketika berdakwah di Madinah. Ketika ia sedang menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang, tiba-tiba disergap Usaid bin Hudlair, kepala suku kabilah Abdul Ashihal di Madinah. Usaid menodong Mus'ab dengan menyentakkan lembingnya. Bukan main marah dan murkanya Usaid menyaksikan Mus'ab yang dianggap akan mengacau dan menyelewengkan anak buahnya dari agama mereka, serta mengemukakan Allah yang Maha Esa yang belum pernah mereka kenal dan dengar sebelum itu. Ketika melihat kedatangan Usaid bin Hudlair yang murka bagaikan api sedang berkobar, orang-orang Islam yang duduk bersama Mus'ab merasa kecut dan takut. Tetapi Mus'ab bin Umair tetap tinggal tenang dengan air muka yang tidak berubah. Bagaikan singa hendak menerkam, Usaid berdiri di depan Mus'ab dan Sa'ad bin Zararah, bentaknya, "Apa maksud kalian datang ke kampung kami ini? Apakah hendak membodohi rakyat kecil kami? Tinggalkan segera tempat ini, jika tak ingin segera nyawa kalian melayang." Dengan tenang terpancarlah ketulusan hati, Mus'ab mengeluarkan ucapan halus. Katanya, "Kenapa Anda tidak duduk dan mendengarkan dulu? Seandainya Anda menyukai nanti, Anda dapat menerimanya. Sebaliknya, jika tidak, kami akan menghentikan apa yang tidak Anda sukai itu." Kemudian Usaid menjatuhkan lembingnya ke tanah dan duduk mendengarkan Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran dan mengajarkan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dada Usaid pun mulai terbuka dan bercahaya. Dan belum lagi Mus'ab selesai dari uraiannya, Usaid pun berseru kepadanya dan kepada sahabatnya, alangkah indah dan benarnya ucapan itu. Akhirnya Usaid bin Hudzair masuk Islam. Langkah tersebut disusul oleh Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Dengan keislaman mereka ini, penduduk kota Madinah berbondong-bondong masuk Islam. Strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah adalah 1. Langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah tahun 622 Masehi. Kehadiran Nabi Muhammad dan umat Islam di kota Madinah menandai zaman baru bagi perjalanan dakwah Islam. Umat Islam di kota Madinah tidak lagi banyak mendapat gangguan dari masyarakat kafir Quraisy, karena mereka mendapat perlindungan dari penduduk Madinah yang Muslim. Dengan diterimanya Nabi Muhammad dan umat Islam oleh masyarakat Madinah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gelar kepada umat Islam Madinah dengan sebutan kaum Ansyar, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi penolong, sementara umat Islam yang datang dari Makkah diberi nama kaum Muhajirin. Hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan cara membangun masyarakat baru sesuai ajaran Islam. Selain perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah karena masyarakat Madinah atau Yasrib, kabilah Aus dan Khazraj mengharapkan kedatangannya sesuai baiat mereka di Aqabah 1 dan Aqabah 2. Setelah datang ke Madinah, Nabi Muhammad menentukan langkah-langkah utama dalam rangka membangun masyarakat baru. Adapun langkah Nabi adalah, pertama, pembangunan masjid sebagai pusat dakwah.
Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW setibanya di Madinah adalah membangun masjid. Masjid yang pertama dibangun adalah Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail. Tanah tersebut dibeli oleh Nabi untuk pembangunan masjid dan untuk tempat tinggal. Meski tanah tersebut diberikan secara cuma-cuma, tetapi Nabi tidak mau Nabi membelinya. Di tanah tersebut terdapat pohon kurma dan makam tua. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menebang pohon kurma dan memindahkan makam tersebut guna pembangunan masjid. Pada awalnya, pembangunan Masjid Nabawi hanya seluas 70 kali 60 hasta atau sekitar 31,5 kali 27 meter dengan tinggi tembok 2,5 meter. Lama pembangunan masjid berlangsung selama 12 hari. Setelah jamaah bertambah banyak, maka Masjid Nabawi diperluas menjadi 45 kali 45 meter dengan penambahan ketinggian 3 meter. Masjid memiliki multifungsi antara sebagai tempat melaksanakan ibadah sholat. Setiap muslim semestinya selalu terikat dengan masjid. Keberadaan masjid diharapkan keimanan dan ketakwaan setiap muslim akan senantiasa terjaga dan terpelihara. Selain itu, fungsi masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, pendidikan, dan pengajaran keagamaan, tempat pengadilan berbagai perkara yang muncul di masyarakat, musyawarah, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, bangunan masjid bukan saja sebagai tonggak berdirinya masyarakat Islam, tetapi juga awal pembangunan kota. Kedua, mempersaudarakan kaum muslimin. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah mempersatukan dalam ikatan persaudaraan kaum muslimin yang berasal dari Makkah atau yang dikenal dengan sahabat muhajirin dengan kaum yang asli penduduk Madinah atau yang disebut sahabat Ansyar. Dengan persaudaraan tersebut, Nabi SAW telah menciptakan suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan iman atau agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah. Diceritakan, ketika hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf tidak membawa harta kekayaannya yang ada di Makkah. Artinya, ia tiba ke Madinah sebagai orang biasa yang tidak memiliki kekayaan berlebih. Kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakannya dengan Sa'ad, dan seketika itu juga Sa'ad menawarkan sebagian harta kekayaannya untuk dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Namun meski begitu, Abdurrahman bin Auf menolak tawaran Sa'ad secara halus dan memilih untuk berniaga kembali, memulai segalanya dari nol. Dari kisah tersebut, apa yang bisa kita petik sebagai hikmah? Tentu saja keikhlasan seorang Sa'ad bin Ar-Rabi serta kegigihan Abdurrahman bin Auf untuk berniaga. Mereka berdua memilih jalan yang terhormat dalam menjalani arti persahabatan, memacu diri mereka untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Sesudah Nabi menetap di Madinah, Rasulullah mulai mengatur hubungan antar individu di Madinah. Berkaitan dengan tujuan itu, menulis sebuah peraturan yang dikenal dengan sebutan Syahifah atau kitab dikenal sekarang dengan sebutan piagam. Sebelum piagam tersebut ditulis, Nabi SAW mengajak musyawarah sahabat Ansyar, muhajirin, dan masyarakat Yahudi untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang. Rancangan ini memuat aturan yang berkenaan dengan orang-orang muhajirin, Ansyar, dan masyarakat Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Undang-undang tersebut dikenal dengan Piagam Madinah atau Mitsak al-Madinah. Piagam tersebut merupakan sebuah bukti bagaimana Islam mengayomi semua umat manusia, termasuk non-muslim, karena Islam memang rahmatan lil alamin. Dan piagam tersebut membuat posisi Nabi SAW semakin tinggi dan dihormati di semua lapisan masyarakat. Jika ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan lewat musyawarah, maka diserahkan kepada keadilan dan kebijaksanaan Nabi SAW. Kondisi tersebut menunjukkan beliau menjadi pemimpin tertinggi di Madinah dan berhak membuat peraturan, baik untuk kepentingan sosial maupun kepentingan negara.
Beberapa suku Yahudi menerima kecuali suku berasal dari Bani Nazir, Quraizah, dan Qainuqa. Bahkan ketiga suku ini bersekutu dengan kaum kafir Quraisy Makkah untuk menghancurkan kekuasaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Piagam Madinah yang dideklarasikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memuat 47 pasal yang di dalamnya tertuang ketentuan yang mengatur sistem perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, kesetaraan di muka hukum, perdamaian, dan pertahanan. Dalam hal kebebasan beragama, perlindungan, dan kesetaraan di mata hukum, misalnya, disebutkan bahwa 1. Siapapun yang berbuat zalim dan jahat, baik dari kalangan muslimin maupun Yahudi, tidak boleh dilindungi oleh siapapun, bahkan harus ditentang bersama-sama. 2. Kaum muslimin dilarang main hakim sendiri dan bersekongkol dengan pihak lawan. 3. Selama tidak melakukan pelanggaran, kelompok Yahudi dan sekutu-sekutunya berhak atas perlindungan, pertolongan, dan jaminan negara. 4. Baik kaum muslimin maupun kaum Yahudi bersama sekutunya diberi kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing. 5. Jika pendukung piagam diajak berdamai dan semua pihak yang terlibat perjanjian memenuhi perdamaiannya, maka kaum muslimin wajib memenuhi ajakan